Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Aceh TV. Kita bersama lagi di program Dakwah Interaktif. Ya pemirsa Aceh TV, tentunya ada saya Zarkasi Yusren dan juga narasumber kita yang nanti akan berbincang-bincang mengenai tema yang kita bahas di malam ini. Keluarga pemirsa Aceh TV, kita sering mendengar, bahkan kita sering mengucapkan ketika kita pergi ke pesta perkawinan, kita mengatakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, namun apakah kita sudah mengerti bagaimana sebenarnya yang dikatakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah? Ya, kita akan membahas bersama Ustadz, dan untuk Anda juga nanti bisa menghubungi kami di 0651401171. Ya, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan Ustadz mungkin yang sudah tidak asing lagi di layar televisi Aceh TV, yaitu Ustadz Haji Muhammad Rum LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz juga sebagai pengasuh Daya Tahfidz Al-Atiyah Selawah Aceh Besar ya Ustadz ya? Ya, di depan kantor SPN Selawah. Selama Aceh ini kegiatannya apa saja nih Ustadz, selain dari pengasuh pondok pesantren ini? Termasuk tercatat sebagai staf ahli pimpinan DPRA. Dan tentunya masih ada kegiatan lainnya Ustadz ya? Sedang kuliah program doktor di YIN Araniri. Wah, Masya Allah, semangat sekali untuk menuntut ilmu Ustadz. Ya baik Ustadz, nanti kita akan berbincang mengenai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin kita sebenarnya sering sekali mengucapkan hal ini ketika kita pergi ke pesta perkawinan. Kita mengatakan bahwasanya selamat, berbahagia, dan semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, namun apakah kita sudah mengerti? Nanti kita akan bahas Ustadz setelah jeda iklan berikut ini. Dan pemirsa, Anda nanti bisa berinteraktif di segmen interaktif, dan kita akan kembali untuk berbincang setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan bukan hanya orang-orang muslim saja yang sering mengucapkan hal ini. Orang non-muslim juga ketika mengunjungi kita yang sedang melangsungkan pesta pernikahan, mereka pasti menyebutkan juga semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, namun kita mungkin masih bingung apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk malam ini kita akan membahasnya bersama Ustadz kita, dan untuk Anda nanti juga bisa berinteraktif. Saya ingatkan lagi di 0651401171. Ya baik Ustadz, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang di dalam Islam gitu, yang dimaksud di Islam Ustadz? Iya, jadi istilah sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah istilah Quran. Jadi satu paket yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi, dan diantara bukti-bukti kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan bagi diri-diri kalian pasangan-pasangan. Yang laki pasangannya perempuan, yang perempuan pasangannya laki-laki. Litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan sakinah dengan pasangan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah kemudian menjadikan pasangan di antara kalian berdua, pasangan kalian, mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang. Jadi itu adalah bahasa Al-Qur'an. Ya, jadi kalau dalam istilah biasanya gitu yang sering kita pakai, sebenarnya sakinah, mawaddah, warahmah ini kalau diimplementasikan ke bahasa Indonesia, ke percakapan sehari-hari, ini seperti apa Ustaz sebenarnya? Sakinah itu keluarga yang mendapatkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan. Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Itulah sebabnya kemudian di antara karakteristik Islam yang paling prinsip adalah al-insaniyah. Dalam artian bahwa Islam itu ajaran-ajarannya, aturan-aturannya mengcover kebutuhan-kebutuhan manusia. Atau dalam bahasa lain, tidak ada aturan Islam yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Di antara hak-hak asasi manusia itu adalah tentang masalah cinta. Manusia kalau tidak punya pasangan itu bermasalah. Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu bahasa Qur'annya. Bahwasanya manusia itu diberikan hiasan hawa nafsu, di mana laki-laki cinta kepada perempuan dan perempuan cinta kepada laki-laki. Makanya kemudian
Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, penyakit dan obatnya, itu diantaranya diungkap bahwa al-ishq, cinta itu. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, pada hakikatnya kita berbicara tentang cinta dalam kehidupan keluarga. Jadi Ibnu Qayyim berkata, izharuhu idmaruhu takallufi wa izharuhu raha. Jadi menampakkan, melampiaskan cinta yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang bisa melapangkan dada, dan tatkala cinta itu terbendung, itu akan membuat kita sengsara. Nah, inilah kemudian dia masuk dengan sakinah. Dengan laki-laki punya pasangan yang dia cintai, kemudian dia bisa mendapatkan kedamaian, ketenangan, kesejahteraan dalam hidupnya, karena memang manusia harus mendapatkan cinta itu. Kalau tidak, itulah fasidul mizaj, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Berarti orang berpenyakit yahtaju ilal ilaj, dan perlu untuk diobati. Iya, tapi tentunya pasangan itu disahkan secara pernikahan ya, tidak dengan pacaran itu Ustaz ya. Oh iya, ada aturannya dalam Islam. Ya baik Ustaz. Kalau kita lihat ini kedudukan keluarga sakinah mawaddah warahmah di dalam Islam, dalam Islam dan di pandangan Allah, apakah memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan keluarga yang tidak sakinah mawaddah warahmah itu Ustaz? Jadi amanah Islam dalam membentuk keluarga adalah bagaimana melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang suami menjadi pemimpin keluarga yang bertakwa, istri menjadi pemimpin keluarga yang bertakwa, anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa, hingga terciptalah keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ini terjadi, keluarga yang bertakwa, bapaknya adalah pemimpin keluarga yang bertakwa, istrinya adalah pendamping, wakil pemimpin keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan apa yang terjadi dengan umat ini. Inilah ya. Jadi sebenarnya keluarga sakinah mawaddah warahmah ini memiliki tempat yang tinggi Ustaz ya, dibandingkan dengan keluarga yang memang tidak dibangun dengan tadi yang namanya cinta itu Ustaz. Sehingga rumah bukan sebagai surga dunia, tapi neraka, malah menjadi neraka seperti itu Ustaz. Dari sinilah sebenarnya banyak masalah dalam kehidupan. Tidak tenang, tidak bahagia, tidak tentram dengan pasangannya, akhirnya mencari ketenangan, ketentraman di luar rumah, yang akhirnya malah memunculkan malapetaka, terjadi perselingkuhan, cinta yang bermasalah, dan juga masalah-masalah lainnya. Masalah-masalahnya termasuk korupsi dan saudara-saudaranya itu muncul dari keluarga yang bermasalah sebenarnya. Jadi keluarga yang tidak beriman. Iya, jadi tentunya berarti keluarga sakinah mawaddah warahmah itu memiliki tempat yang lebih tinggi ya, intinya Ustaz, dibandingkan dengan keluarga yang seperti itu. Iya. Jadi untuk membangun sebuah peradaban itu berangkat dari keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi keluarga yang mendapatkan ketentraman, ketenangan yang didasari dengan cinta dan kasih sayang. Jadi hubungan suami istri itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang, bukan dibangun di atas landasan hak dan kewajiban. Jadi dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang. Kalau hak dan kewajiban, hitung-hitungannya terlalu ketat, kan suami bisa jadi pelit, ya, istri pun bisa jadi perhitungan dalam mengkhidmat suaminya. Tapi dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Tentunya nanti akan saling melengkapi, saling memaklumi kelebihan dan kelemahan. Itulah yang dimaksud dengan cinta dan kasih sayang. Ya, namun kalau kita melihat sebenarnya lebih jauh lagi Ustaz mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah, indikator sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya keluarga kita sudah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ataupun jangan keluarga kita sebab tidak bisa menilai diri sendiri, kita melihat keluarga orang lain, wah ini dengan indikator seperti ini kita bisa mengatakan bahwasanya keluarga mereka adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Ustaz. Indikatornya seperti apa Ustaz? Indikatornya dia mendapatkan kehidupan yang aman, tenang, ya kan? Tidak banyak bermasalah, ya kan?
dalam keluarganya dia damai-damai saja, tidak menjadi orang yang paling pemarah tatkala berada di lingkungan keluarganya, tapi kalau berada di lingkungan tempat dia kerja, dia menjadi orang yang paling pemurah, paling ramah. Ini indikasi ada masalah di rumah. Rasulullah bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam kehidupan keluarganya. Dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dalam kehidupan keluarganya. Saya adalah orang yang paling ramah, yang paling baik dengan keluarganya. Gitu. Termasuk dalam masalah biologis. Iya. Jadi ada ungkapan lama dari saya petik dari buku yang berjudul Hawajisun Nisa, bagaimana mengenal perempuan. Jadi di situ dikatakan, wailul lil bait alladzi tasihu fihi dujajah wa yasmutu dik. Celakalah dalam kehidupan rumah tangga di mana ayam betinanya telah berkotek namun ayam jantannya diam saja. Ini termasuk indikasi, dan ini tidak bisa main-main dalam hal ini. Ya kan? Karena apa? Ya kan? Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, itu hal yang mendasar, hal yang penting juga, tidak bisa disepelekan. Jangan hanya menikah karena faktor kehidupan keluarga, faktor kesolehannya saja, tapi termasuk kan gimana kita bisa menjadi keluarga yang pemimpin keluarga yang bertakwa kalau ternyata tidak sukses dalam masalah ini. Makanya ada pernyataan mengatakan bahwa sebenarnya landasan utama dalam membangun sebuah peradaban Islam adalah, jadi kesuksesan dalam membangun sebuah peradaban Islam adalah tergantung bagaimana kesuksesan suami istri dalam membangun peradaban di atas ranjang. Nah, itu termasuk hal yang penting. Wah, itu berarti termasuk hal yang penting dan tidak bisa disepelekan, Ustaz ya. Iya. Kalau kita melihat cerita Al-Quran, di antaranya cerita Yusuf dan Zulekha. Jadi Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwa ternyata istri Al-Aziz yang namanya itu kalau nggak salah Itfir, kalau Al-Qurtubi menamakan Itfir, kalau Dr. Wahab Az-Zuhaili menamakan Kitfir. Jadi ternyata istrinya itu selama dia menjadi istri masih berstatus perawan. Jadi tatkala dia meninggal, dia tinggalkan istrinya dalam status janda yang perawan. Dan ini kemungkinan besar di antara penyebabnya kenapa Siti Zulekha berani berbuat asusila terhadap ya anak angkatnya, atau terhadap pembantunya, atau terhadap hamba sahayanya pada waktu itu. Karena Yusuf dijual, dibeli pada waktu itu. Ternyata masalah yang satu ini juga di antara penyebabnya kan itu. Ya. Ustaz, kalau kita melihat ini sebenarnya bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini, Ustaz, untuk membangunnya? Berjalan di atas rambu-rambu Allah, rambu-rambu agama Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mesti dilihat. Di antaranya yang saya sebutkan tadi surat Ar-Rum ayat 21, termasuk surat Al-Imran ayat 14 yang telah saya sebutkan juga, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi membangun keluarga yang basis keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang soleh, yang sholat, yang puasa, berzakat, berakhlak, begitu juga ibunya, anak-anaknya, dengan cara dididik tentunya. Ala bisa karena biasa, kecil teranja-anja, besar terbawa-bawa. Kalau anak tidak dibiasakan sholat 5 waktu semenjak kecil, maka bahkan Rasulullah mengatakan kalau perlu di saat berusia 10 tahun kalau nggak sholat ya biasa, kalau perlu dipukul, tapi dorban ghairu mubarrah tentunya, pukulan yang tidak membuat anak cacat ataupun anak luka. Ya kan? Kalau anak tidak dibiasakan dengan didikan seperti itu, maka tatkala besar anaknya nggak sholat, dipaksa sholat oleh orang tuanya, anaknya lah yang akan memukul orang tuanya gara-gara sholat.
Iya Ustaz, nanti kita akan berbincang lebih jauh lagi mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah dan bagaimana cara membangunnya. Dan untuk Anda nanti di segmen berikut ini Anda bisa berinteraktif bersama kami sekali lagi di 0651401171. Jangan pindahkan saluran televisi Anda, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dakwah Interaktif. Ini saatnya Anda untuk berinteraktif bersama kami di 0651401171. Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz sebenarnya bagaimana cara membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, atau juga berkonsultasi nih mengenai keluarga yang sudah Anda bangun. Mungkin ada sedikit permasalahan yang bisa diselesaikan juga, kita cari solusinya. Di sini ada Ustadz kita yang akan membahas ini, yaitu Ustadz Muhammad Rum LCMA. Ya Ustadz, kita lanjutkan tadi membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan salah satunya adalah jalan di atas rambu-rambu Allah. Ya. Selain dari itu Ustaz. Namun sebelumnya kita tahan dulu, ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Ira. Ira di Lambu. Lambu ya. Silakan Ira, ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Saya ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya Pak Ustadz, begini. Ya. Setelah kita dapat jodoh kita, gak mau salat. Jadi itu kan tidak apa tuh rahmah, mawaddah warahmah. Itu bagaimana tuh? Kita berdosa atau tidak? Itu aja ya. Iya, terima kasih Ira di Lambu. Ustaz. Kalau masalahnya tidak sholat 5 waktu, ini berat sebenarnya masalahnya nih. Jadi kan ini keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan istilah Quran. Nah, untuk sampai ke situ tentunya harus mengikuti rambu-rambu Al-Quran juga. Al-Quran menekankan tentang pentingnya sholat 5 waktu. Ya kan? Bahkan ada imam yang sangat keras dalam masalah ini, seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa kalau ada orang yang ngaku muslim kemudian tidak sholat 5 waktu, itu murtad keluar dari Islam. Dan harus dieksekusi, karena itu penyakit, harus dieksekusi mati. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak sampai mengatakan murtad, tapi mereka seperti Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan bahwa juga harus dieksekusi mati, tapi bukan karena murtad. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan harus dipenjara seumur hidup. Gitu. Jadi Rasulullah bersabda dalam hal ini, takhayyaru linutfakum. Carilah calon suami atau carilah calon bapak atau calon ibu bagi anak-anak kalian yang bagus. Ditegaskan dalam hadis lain, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau sudah datang orang yang agamanya bagus, maka nikahkan langsung. Jadi agama mestinya menjadi ukuran utama dalam rangka meraih atau membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Iya Ustaz, namun ini sepertinya sudah terjadi. Mungkin ketika masa penjajakan atau ta'aruf, ini agak sedikit berbeda, nampak soleh seperti itu. Namun ketika sudah berkeluarga ternyata dia tidak sholat. Dan gimana caranya si perempuan ini untuk bisa mengembalikannya ya sehingga bisa terbentuk yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah Ustaz? Jadi pertama, di antara proses yang diajarkan oleh Islam dalam menentukan pendamping setelah melakukan penjajakan, salat istikharah. Salat istikharah 2 rakaat, kemudian berdoa, ya Allah, kalau dia cocok bagi saya, baik cepat ataupun lambat, berguna bagi agama saya dan dunia saya, cepat ataupun lambat, mudahkan saya bertemu dengannya. Tapi kalau bermasalah dalam dunia dan agama saya, cepat ataupun lambat, jauhkan saya dari riya. Nah, kalau kemudian mendapatkan ketenangan, ketentraman setelah istikharah itu, bismillah, insya Allah itulah yang terbaik. Nah, namun kalau di tengah jalan terjadi masalah, ya begitulah manusia, hatinya kadang berbolak-balik. Nah, kalau terjadi permasalahan, ya diperbaikin. Dan kalau tidak bisa baik, ya kalau mengambil mazhab Imam Ahmad bin Hambal, murtad berarti fasakh. Iya. Baik, bisa nanti kita akan lebih jauh lagi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini Pak?
Fauzi di Kutalam. Fauzi di Kota Alam. Silakan Pak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Ya. cuma mau tanya sedikit nih Ustaz mengenai penjelasan tadi bahwa membina keluarga mawaddah sakinah mawaddah warahmah. Itu di surat Ar-Rum ayat 21 Pak Fauzi ya. Iya Ustaz. Ya. Jadi begini Ustaz, saya sempat cari tapi saya lupa ayatnya, firman juga itu Ustaz mengatakan bahwa laki-laki yang baik untuk wanita yang baik dan juga wanita yang baik laki-laki yang tidak baik untuk wanita yang tidak baik Ya. dan seterusnya. Pokoknya ada ayat Al-Quran begitu Ustaz. Itu mohon sedikit penjelasan Ustaz mengenai ayat tersebut. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fauzi. Jadi at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi laki-laki yang baik insya Allah akan mendapatkan wanita yang baik, dan wanita yang baik insya Allah akan mendapatkan laki-laki yang baik. Itu telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kemudian kita diberikan pilihan, diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Makanya tatkala kita ingin mencari pendamping, ya, kita minta pandangan dari manusia, dari kawan-kawan kita, dan itu tidak mesti melalui penjajakan pacaran sampai bertahun-tahun namanya kan itu. Jadi kita mengambil jajaki dari teman-temannya, dari kawan-kawannya, artinya minta pendapat dari manusia. Setelah itu kita minta pendapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya tergantung prasangka hamba saya kepada saya. Kalau dia berprasangka baik, insya Allah kami orang baik, dan Allah akan memberikan kami pasangan yang baik, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian terjadi masalah di tengah jalan, ya kan, berdasarkan ayat ini kan perintah sebenarnya. Jadi ayat ini berfungsi sebagai berita, juga berfungsi sebagai perintah. Kalau di tengah jalan terjadi masalah keluarga antara suami istri, umpamanya suaminya atau istrinya tidak lagi taat kepada Allah, berdasarkan ayat ini diperintahkan untuk berpisah dengan baik-baik. Kenapa? Karena wanita baik-baik adalah untuk laki-laki yang baik-baik. Ternyata di tengah jalan wanitanya sudah tidak baik-baik, berarti berdasarkan ayat ini harus berpisah, kan ini adalah perintah. Jadi ayat ini bahwasanya wanita baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya itu bersifat berita, juga berbentuk perintah. Perintah juga Ustaz ya. Ya, namun berarti kalau seandainya seperti ini Ustaz, ketika kita mendapatkan seorang istri misalnya, tadi kita misalnya katakanlah kita orang yang soleh gitu, mendapatkan istri orang yang tidak benar Ustaz, seperti itu. Apakah kita sebenarnya memang orang yang tidak benar juga gitu, karena tadi yang berita seperti itu Ustaz. Namun nanti dijawabnya sepertinya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Ramli. Ini hubungannya dengan sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi Ustaz Rum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifal ahwal? Alhamdulillah bikhair. Ini Ustaz, dalam sebuah keluarga ada suaminya, ada istri, ada anak. Kita melihat di luar memang mereka tenang ya, sakinah, hidup tenang, gembira, riang dalam hidupnya. Dan mawaddah antara suami istri, anak, semuanya dalam keadaan riang, gembira dan saling kasih sayang. Tapi keluarga tersebut, baik suami istri, tidak salat. Apakah dengan itu bisa disebut sakinah dalam istilah agama, atau memang hanya itu sebagai sakinah semu, atau memang tidak abadi istilahnya? Mohon Ustaz jelaskan ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Iya, terima kasih kembali Pak Ramli, dan untuk Anda juga kami masih mengundang di 0651401171 seperti Pak Ramli dan juga penelpon lainnya. Ya Ustaz, ini sangat menarik tadi pertanyaannya ya. Banyak juga keluarga yang tidak dibangun di atas rambu-rambu jalan Allah, namun ternyata mereka juga berbahagia gitu. Berbahagia mereka ini adalah semu atau memang berbahagia yang sebenar-benar bahagia Ustaz? Kalau Islam ukuran bahagianya ada dua.
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Baik di dunia, baik di akhirat. Makanya bahasa Al-Qur'annya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah saya keluarga mawaddah sakinah warahmah di dunia dan keluarga yang mawaddah sakinah warahmah di akhirat. Ya kan? Jadi jannatun ajilatan atau jannatun ajilatun wa jannatun ajilatun. Surga dunia dan surga akhirat. Yang tentunya kebahagiaan, ketenangan di dunia itu adalah milik manusia yang tinggal di dunia. Ya. Tetapi umat Islam punya karakteristik utama, ya, punya harapan yang mendasar, yaitu bagaimana kebahagiaan itu, kebahagiaan di dunia itu menjadi batu loncatan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan kebahagiaan yang sesungguhnya, kemenangan sesungguhnya itu adalah kemenangan di akhirat. Jadi ada cerita tentang mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri seperti Jepang dan negara-negara barat. Jadi di sana itu kehidupan mereka cukup dari segi materi. Lampunya juga di kamarnya, lampunya yang besar-besar. Kalau mahasiswa Indonesia itu biasanya tempatnya kecil, lampunya pun redup-redup. Tapi dia memperhatikan, orang kalau nggak salah di Jepang itu dia memperhatikan, ini mahasiswa Indonesia ini kok hidupnya sederhana sekali, tapi kok dia riang sekali, bahagia sekali, kan gitu. Akhirnya dia tertarik dengan kehidupan mahasiswa itu dan berniat untuk masuk Islam. Tapi kemudian dia pergi ke Indonesia, dia lihat. Ternyata dia bilang, ternyata yang merasakan kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman zahirnya bukan cuma orang Islam yang ada di Indonesia, termasuk non Muslim juga banyak yang merasakan ketenangan, terlihat dari kehidupan mereka tenang, bahagia dan sejahtera. Akhirnya dia simpulkan ternyata kebahagiaan bukan hanya milik orang Islam di Indonesia, tapi termasuk non Muslim. Bisa saja itu, karena dunia ini adalah Allah jadikan sebagai fasilitas kepada siapa saja yang mencarinya, siapa yang menuntutnya kan. Ya, orang-orang non muslim, orang-orang yang nggak sholat, bahkan kalau kemudian dia ingin meraih kebahagiaan dunia itu mungkin dia bisa dapatkan, walaupun ya kebahagiaan itu kan ukurannya hati, dan dalamnya hati siapa yang bisa mengukur. Dalamnya laut bisa kita ukur, tapi dalamnya hati siapa yang bisa kan itu. Iya, mungkin kembali lagi seperti yang kita baca setiap hari, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi semua orang bisa saja dapat kasih dari Allah, tapi belum tentu dapat sayangnya dari Allah, Jadi itu tadi bisa dikatakan berarti kebahagiaan juga, namun kebahagiaannya kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan di dunia. Ya, kita sapa lagi penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Ya, Pak Salhi di Lantemen. Pak? Bapak Salhi di Lantemen. Iya, silakan, Pak. Saya mau tanya nih. Misalnya kalau seorang istri yang tanda-tanda istri yang sakinah mawaddah warahmah itu yang mana? Satu. Yang kedua adalah misalnya seorang istri itu bisa kita katakan sakinah itu yang mana? Nah, misalnya kita nengok istri kita itu melalui HP, dia itu bisa ngomong ataupun sayang-sayang dengan seorang lelaki yang lain. Misalnya bukan di daerah kita, daerah luar gitu. Nah, jadi apakah itu yang dikatakan seorang istri yang sakinah mawaddah warahmah? Nah, cuma itu aja yang saya tanyakan. Sebelumnya Pak Salfi sudah membina keluarga, Pak? Sudah, insya Allah dari tahun 85, Pak. Sudah dari 85. Gimana Pak, keluarganya dibangun dengan cinta ya, Pak ya? Begitu, Pak. Iya, itu saja Pak Salfi. Iya, insya Allah Pak, itu semua. Iya, terima kasih Pak Salfi. Ya, untuk Anda juga masih bisa nanti di 0651400171 kita akan jawab pertanyaan Pak Salfi tadi mengenai bagaimana sebenarnya melihat perempuan ataupun laki-laki ketika kita ingin membangun keluarga. Wah, kira-kira ini adalah laki-laki atau perempuan yang bisa kita ajak untuk membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Ustaz. Namun sepertinya kita harus jeda sejenak untuk melihat jeda iklan berikut ini.
Pemirsa CTV Keluarga Islami, kita masih bersama di Dakwah Interaktif, dan ini juga Anda masih bisa menghubungi kita di 0651401171 untuk berinteraksi bersama kita, menanyakan apapun mengenai keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Ustaz, tadi Pak Salvi ini mengenai bagaimana sebenarnya kita bisa melihat calon kita atau calon suami atau calon istri kita itu bisa untuk kita ajak membangun suatu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Ustaz. Kalau itu masalahnya kan udah kita katakan bahwa ada minta pandangan dari manusia yang mengenal dia dan minta petunjuk dari Allah, kan itu. Kita petunjuk Allah. Mawaddah sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kan timbal balik. Jadi sakinah mawaddah buat istri, jadi istri tenang, tentram, bahagia, suaminya pun bahagia. Ya kalau kemudian istri dikatakan bahagia dengan perselingkuhan, itu kan berarti ya, dia yang bahagia, tapi bukan karena suaminya dia bahagia karena orang lain. Suaminya tidak mungkin bahagia, tidak mungkin mendapatkan sakinah mawaddah warahmah. Berarti keluarga yang bermasalah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah itu adalah ketenangan, ketentraman didapatkan dari pasangan masing-masing. Ya kan? Mawaddah warahmah, cinta antara suami dan istri itu berbalas. Gitu. Jadi bukan bertepuk sebelah tangan saja, seperti cintanya Zuleha dengan Yusuf alaihissalam. Makanya sering saya kritik di antara doa-doa Pak Tengku atau Pak KUA mendoakan pengantin baru supaya mendapatkan cinta seperti cintanya Yusuf dan Zuleha. Saya bilang itu cinta perselingkuhan. Baik, benar sekali. Namun kita harus mendengar lagi pertanyaan dari pemirsa kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini, Pak? Pak Rusli ini. Bapak? Pak Rusli. Iya, silakan, Pak. Begini, Pak. Saya pernah nonton film The Lost Memory, akhir sebuah impian. Ini ceritanya waktu Sofyan Spian membawa pesawat, pesawatnya jatuh, kakinya patah cacat, sehingga Widiawati tidak suka lagi kena kakinya patah. Jadi cinta itu timbul bukan dibuat-buat, tapi timbul dari jiwa. Jadi cinta itu aslinya, kalau patah kaki udah pasti orang tidak cinta, karena kakinya ada. Itu permasalahan pertama, Pak. Jadi cinta itu bukan memang rasa cinta seseorang, memang sudah rasa ada dalam jiwanya. Yang kedua, Pak, misalnya seorang pria, dia sifat kewanitaan, dia seorang pria, dia suka pria, suka pria. Ini dari patologi lah, ilmu patologi ataupun ilmu penyakit masyarakat. Ataupun wanita, dia sifatnya wanita tapi suka wanita. Jadi bagaimana hubungan mawaddah dan warahmah terhadap mohon penjelasan Bapak. Ini sebenarnya bukan dia buat suka pria-pria, memang sudah kodratnya timbul dalam sastra psikologis. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih Pak Rusli di Lambar Roscape. Menarik sekali juga pertanyaannya, Ustaz, mengenai cinta yang tadi itu, penyimpangan sebenarnya, Ustaz, ya. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ada sebelumnya cinta ini, apa namanya, laki-laki suami yang patah kakinya kemudian tidak dicintai lagi sama istrinya. Iya. Ya. Berarti cintanya pudar. Makanya cinta ini kan tidak sendirian. Keluarga sakinah ini kan tidak sendirian. Jadi keluarga sakinah, mawaddah, cinta, warahmah. Jadi bukan hanya sebatas cinta. Tapi ada rahmanya. Rahmanya itu kasih sayang, saling menyantuni, saling memahami. Kalau kakinya patah ya dipahamilah. Kalau masuk dalam paket itu kan cinta, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah tentunya cinta. Cinta itu pun kalau seandainya cinta benaran, ya kan, cinta itu kan abadi. Ada ungkapan mengatakan cinta itu buta, ya kan.
Ada juga ungkapan mengatakan cinta pertama tak akan berakhir. The first love never last. Kalau kita lihat-lihat ya, mungkin cinta pertama, contoh cinta pertama itu adalah cinta pertama Rasulullah terhadap Khadijah. Yang sampai dia meninggal disebut-sebut kebaikannya, sampai Siti Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah itu cemburu kepada Khadijah yang telah meninggal. Kan itu. Ini cinta, makanya ada namanya sakinah, tenang. Ya kan, kalau sudah tidak tenang ya, sudah tidak tentram, sudah tidak bahagia, diberikan jalan keluar kan. Ada namanya mawaddah, dibangun dan di atas rambu-rambu cinta dan kasih sayang. Jadi saya katakan tadi awalnya bahwa sakinah mawaddah rahmah ini artinya cinta dan kasih sayang yang akan mengantarkan kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Dibangun, jadi keluarga yang sakinah itu dibangun di atas cinta dan kasih sayang, bukan dibangun di atas hak dan kewajiban. Ya kan, hak saya mendapatkan seperti ini, tapi kamu sekarang sudah cacat. Itu berarti hitung-hitungan keluarga yang dibangun di atas hak dan kewajiban. Ya, dan juga mungkin cintanya itu juga sebenarnya harus cintanya karena Allah ya Ustaz. Kalau cinta Allah, fisik ya seperti tadi juga mungkin. Kalau memang ya namanya manusia juga, kalau memang cinta itu sudah pudar, ya kan? Cinta itu sudah pudar, ya udah diselesaikan dengan baik-baik, ya kan? Bisa juga dikatakan bahwa ayat surat Ar-Rum, ayat 21 dari surat Ar-Rum itu adalah bersifat berita bahwa keluarga itu mestinya mendapatkan sebuah hasil yang bernama sakinah mawaddah rahmah. Atau juga bersifat perintah. Kalau ternyata sakinah mawaddah rahmah itu tidak bisa lagi dipertahankan dalam bahtera rumah tangga, maka ya berlabuh dengan baik-baik, penumpang turun, penumpang itu kemudian naik lagi mencari kapal lain. Iya, ini sangat menarik juga Ustaz. Namun di luar negeri Ustaz, alhamdulillah di Indonesia belum ada yang mengesahkan antara pernikahan laki-laki sama laki-laki, perempuan sesama perempuan. Ya, kalau ada di beberapa negara itu sudah mengesahkannya, apakah ketika mereka membangun katakanlah keluarga itu, apakah bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah Ustaz? Saya yakin tidak. Sebab keluarga sakinah, kalau ini kan sakinah mawaddah rahmah istilah Quran, dan itu tidak mungkin diraih, istilah sakinah mawaddah rahmah ini tidak mungkin diraih kalau tidak mengikuti rambu-rambu Al-Quran. Kalau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan, dia mungkin bisa dalam meraih istilah apa yang dinamakan dengan happy dan enjoy. Tapi apakah bisa dimasukkan dalam kategori sakinah mawaddah rahmah? Perempuan menikah dengan perempuan tidak mungkin melahirkan anak. Dan di antara tanda-tanda yang bisa, di antara ciri-ciri sebuah keluarga itu bisa sakinah mawaddah rahmah itu ada anak keturunan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, dari mana dia bisa mendapatkan kebahagiaan itu melalui anak? Iya Ustaz, baik, kita nanti akan bahas lagi. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Di Sibre, Pak. Siapa? Di Sibre. Oh iya, silakan Pak. Jadi apa namanya, kalau para nabi dulu istrinya lebih satu, juga para sahabat Nabi, juga para ulama masa lalu lebih satu. Sekarang para ulama ini cuma satu, ya kebanyakan. Padahal sekarang ada undang-undang mungkin akan digodok, tidak boleh kawin lebih satu. Mungkin kalau undang-undang ini disahkan oleh DPR, maka orang Islam tidak boleh kawin satu. Selingkuh boleh mungkin. Ini kenapa terjadi seperti ini? Para ulama takut akan perintah itu diragukan. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali. Kalau dulu katanya Nabi dan juga para sahabat juga ada yang beristri lebih dari satu. Namun kenapa ulama kita sekarang takut itu? Kalau di Aceh tiga ulama, penguasa, pengusaha. Ulama, raja-raja, pengusaha, ya kan? Kalau sekarang kayaknya nggak ada gitu. Cuma memang menarik juga itu dengan
tidak semaraknya fenomena seperti itu, tapi ternyata perselingkuhan banyak. Ini kayaknya perlu menarik untuk diperhatikan bagi penguasa ataupun anggota-anggota legislatif. Gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Ya. Kalau di luar negeri, di barat, dilarang, memang ya, tidak boleh menikah lebih dari satu, tapi dilegalkan perselingkuhan. Ini masalah. Ya. Masalah. Kalau ini terjadi ya mungkin dia mendapatkan cintanya, tapi cintanya tidak abadi dan tidak mungkin dikatakan mawaddah warahmah. Karena rahmah itu kan dari Allah, rahmah itu pemberian dari Allah. Dan perselingkuhan, perzinahan, termasuk tadi perkawinan antar jenis, itu tidak mungkin dikategorikan sebagai kehidupan keluarga yang mawaddah warahmah, walaupun dia merasa enjoy dan happy dengan pekerjaannya itu. Iya, memang agak aneh sedikit Ustaz ya. Kalau kita melihat lagi ini kasus-kasus perselingkuhan sepertinya sudah menjadi hal yang biasa. Malahan yang luar biasa ketika seseorang itu jelas resmi menikah, seperti beberapa orang ulama kita yang dipermasalahkan Ustaz. Jadi ini ada cerita menarik di Amerika. Ada seorang laki-laki punya istri resmi 2. Hanya ditangkap sama polisi. Karena kesalahannya itu menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Amerika. Namun laki-laki ini tidak mau ditangkap begitu saja. Masa saya yang berusaha untuk bertanggung jawab mau ditangkap, sementara yang melakukan hubungan bebas tanpa ikatan nikah itu tidak diapa-apain. Akhirnya dia tatkala mau ditangkap, dia bilang istri saya yang resmi itu yang di sini, yang di sana itu, yang di alamat yang kedua itu adalah teman saya untuk bersenang-senang. Akhirnya kata polisi, kalau begitu kami nggak jadi menangkap Anda. Kami mohon maaf, kami salah informasi. Oke, ini baik, menarik sekali. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan sepertinya Pak Hashimi. Ya, Ibnu Hashim. Ibnu Hashim di Mesar Agung ya Pak ya? Ya. Ayo silakan Pak. Saya teringat sehubungan dengan cinta ini. Saya teringat kepada hadis Nabi. Tidak beriman seseorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai diri sendiri, begitu. Tidak beriman atau tidak sempurna mungkin ya. Ya. Cuma dalam pikiran saya tidak mungkinlah kita mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri sendiri gitu. Atau pertanyaannya, mungkinkah ini dilaksanakan? Kemudian pengertian cinta di sini apa sama dengan pengertian cinta sehari-hari? Jangan-jangan kita menaruh cinta kepada istri orang lain nih kalau begini. Yang tentu salah ya. Nah, ini bagaimana menjelaskan hadis ini? Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hashim. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan ya Ustaz. Kalau dalam bahasa Arabnya, cinta itu ada namanya al-ishq, cinta romantika, ya kan? Ada namanya cinta al-hub, cinta biasa. Jadi cinta romantika itu adalah cinta antara laki-laki dengan perempuan, cinta yang ujung-ujungnya adalah pemuasan diri, itu termasuk pemuasan nafsu, itu namanya al-ishq. Ada namanya cinta hanya sebatas al-hub, saling mencintai. Ini yang dituntut dalam masa ini. Jadi hubungan kita dengan saudara muslim, termasuk dengan istri orang, itu hanya sebatas cinta biasa. Ya, sebagaimana kita mencintai ibu kita, kita cintai istri orang sebatas mencintai ibu kita, sebatas mencintai saudara perempuan kita. Tapi tidak boleh lebih dari itu. Ya, kalau dengan istri, itu namanya ishq. Ya, cinta yang cinta itu kan, cinta romantika itu. Bukan cinta biasa. Cinta romantika itu. Memang kelihatannya aplikasi dari hadis ini agak susah. Tapi kalau kita melihat sejarah, itu terjadi. Ya kan? Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah mengelilingi Rasulullah, membela Rasulullah, sampai ada yang kena panah, ya kan? Kena tombak, Rasulullah aman. Sampai ada yang mencabut luka Rasulullah, besi yang menancap di pelipis Rasulullah dengan gigi rahangnya, hingga gigi rahangnya copot. Nah,
Kenapa dia lakukan itu? Karena saya mencintai Rasulullah melebihi cintaku terhadap diriku sendiri. Termasuk kasus Al-Ansar yang menjamu tamunya dengan makanan yang ada di rumahnya, hingga malam itu dia berlapar-laparan demi untuk supaya tamunya itu kenyang. Bahkan rela memberikan istrinya juga ya, kalau kita lihat sejarah. Ada, artinya kalau mau dicerai salah satu istrinya, silakan ambil kalau mau. Iya. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa memang sahabat telah mempraktekkan bagaimana cinta itu terjadi. Iya, jadi sebenarnya mungkin saja bisa saja terjadi cinta sama seperti cinta kepada diri sendiri. Bisa. Saya pernah membaca dalam sebuah buku yang berjudul Al-Waqtu Ammarun Aw Dammar. Waktu itu bisa kita pakai untuk membangun atau bisa kita pakai untuk menghancurkan. Itu salah satu di antara kisah yang diangkat di situ adalah kisah Sayyid Qutb, di mana demi membantu saudaranya ingin menikah, bujangan yang mau menikah tapi tidak punya duit untuk membayar mayam, dia jual mebel yang baru dia beli, kemudian hasil dari penjualan itu diserahkan semuanya kepada saudaranya itu untuk memperlancar prosesi pernikahan itu. Dan ini adalah contoh kasus tentang kasus ini bisa terjadi, cinta, mencintai saudara kita itu sama dengan mencintai diri kita, bahkan melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita, bisa terjadi. Dan banyak lagi kasus-kasus. Termasuk saya pernah bertemu dengan seorang sopir Metro Mini di Jakarta. Itu dia bilang, Ustaz, saya pernah, jadi dulu dia punya istri, itu disenangi sama laki-laki lain. Dia panggil laki-laki itu, kamu senang dengan istri saya? Nah, istrinya, kamu senang dengan laki-laki itu? Dia bilang, iya. Dia bilang, kalau begitu saya ceraiin kamu dengan baik-baik. Setelah itu dia yang nikahkan istrinya dengan laki-laki itu. Subhanallah. Artinya apa? Ini bisa dimasukkan kategori contoh bagaimana seorang sopir ini mencintai saudaranya sama dengan tatkala dia mencintai dirinya sendiri, atau mungkin malah lebih. Artinya ini tidak mutlak untuk dijadikan sebagai contoh untuk kita ikutin, tapi ini sebagai contoh kasus bahwa itu bisa terjadi. Iya Ustadz, seperti kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini, namun yang menjadi pertanyaan ini, pertanyaan terakhir, kalau tadi itu cinta itu pudar dan yang lainnya, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah sepertinya sudah menjadi ada hambatan-hambatannya, ini seperti apa Ustadz kita menanganinya supaya kita bisa kembali lagi dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah? Jadi istilah Qur'annya fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Pertahankan ikatan pernikahan itu dengan baik kalau masih bisa dipertahankan. Kalau sakinah mawaddah warahmah itu masih bisa diraih, pertahankan. Fa'amsikun nabi ma'ruf. Tapi kalau itu sudah tidak bisa lagi dipertahankan, au fariquhunna bima'ruf, au sarrihuhunna bima'ruf. Jadi lepaskan dengan cara yang baik-baik. Cara baik-baik itu bagaimana? Suami bertanggung jawab terhadap anak-anak yang lahir dari mantan istrinya itu. Itu kan namanya sakinah mawaddah warahmah. Jadi perkawinan itu baik tatkala bersatu ataupun tatkala bercerai, benar-benar ada angin surga. Ada prinsip mawaddah, sakinah mawaddah warahmah itu selalu ada. Baik tatkala bersama-sama ataupun berpisah. Baik Ustadz, kita sudah sampai di penghujung. Mudah-mudahan informasi dan juga ilmu yang Ustadz berikan ini bermanfaat bagi kita dan juga pemirsa yang ada di rumah Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Anda juga dapat mengikuti dakwah interaktif di setiap Kamis malamnya, dan karena banyak tema-tema yang akan kita bahas seputar bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi keluarga yang islami dan juga menjadi pribadi-pribadi yang baik tentunya. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zarkasi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan juga terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir di studio, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.